Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan berpresentasi pada hari ini, yaitu mengenai materi tentang analisis manfaat dan biaya pada mata kuliah ekonomi publik yang diampu oleh Bu Ayu Febri Puspitasari MAB. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Marcella Ayu dengan NIM belakang 120, yang kedua ada Hizma Salsabella dengan NIM belakang 209, yang ketiga ada Indana Lailatul Fitriah dengan NIM belakang 219, yang keempat ada Muhammad Ato Ainuridho dengan NIM belakang 220, dan yang kelima ada Ratih Wahyu Tribekti dengan NIM belakang 221. Di sini dari kelompok 5 juga akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama ada konsep future value, yang kedua ada konsep present value, yang ketiga ada metode mid present benefits, yang keempat ada metode IRR, yang kelima ada metode ration manfaat dan biaya, yang keenam evaluasi proyek, yang ketujuh ada analisis manfaat dan biaya proyek pemerintah, yang kedelapan ada monopoli, yang kesembilan adanya pajak, dan yang terakhir pengangguran. Nah, kali ini langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu ada konsep future value. Apabila kita mempunyai uang sebesar Rp sekian yang kita bungakan terus-menerus dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun, maka hasil setiap tahun adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dengan anggapan bunga yang diterima pada suatu saat dipinjamkan kembali, yaitu sistem bunga berbunga. Konsep present value. Karena sifat manusia yang miopik, maka uang yang akan kita terima beberapa tahun yang akan datang nilainya tidak sama dengan apabila jumlah uang tersebut kita terima saat ini. Berapa nilainya sekarang dapat dihitung dengan menggunakan konsep present value. Apabila kita menerima uang sebesar RPU yang diterima pada N tahun yang akan datang, maka penghitungan nilainya sekarang P dari uang tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus P0 sama dengan U per 1 plus I dalam kurung pangkat N, di mana U adalah jumlah uang yang akan diterima 30 tahun yang akan datang, I adalah tingkat bunga, N adalah tahun, P1 sama dengan nilai sekarang. Dari tabel 7.2 dapat dilihat bahwa uang sebesar RPU pada tahun ke-N akan bernilai sebesar U dalam kurung 1 ditambah 0 dikali 1 dalam kurung kali N. Dengan analisis serupa, maka kita tahu bahwa apabila mempunyai uang sebesar 5 juta, kemudian kita bungakan terus-menerus selama 30 tahun, pada akhir tahun ke-30 akan bernilai 5 dalam kurung 1 kali 10 atau sebesar 87 juta, di mana PN sama dengan nilai uang di masa datang, P0 nilai uang sekarang, I sama dengan bunga, N sama dengan tahun. Metode net present benefit. Manfaat yang diterima pada yang bersangkutan dan didiskontokan atau discounted dengan tingkat bunga yang berlaku, di mana rumus perhitungan NBS adalah sebagai berikut, yaitu MBS sama dengan M0 min C0 plus M min C per 1 ditambah T plus M2 dikurangi C2 per 1 plus T kuadrat ditambah M3 min C3 per 1 plus T pangkat 3. Di mana berdasarkan metode ini, proyek yang mempunyai NBS tertinggi adalah proyek yang mendapat prioritas untuk dilaksanakan, yaitu sebagai contoh, misalkan pemerintah yang sedang mempertimbangkan akan membangun satu proyek dari dua jenis proyek yang dipilih, yaitu proyek pembangunan pabrik semen dan proyek pembangunan pabrik penyulingan minyak.
di mana kedua pabrik tersebut dimisalkan memiliki umur ekonomis selama 3 tahun dan pembangunan kedua pabrik tersebut memerlukan dana sebesar 1 miliar. Metode IRR atau Internal Rate of Return. Metode lain yang dapat digunakan untuk evaluasi proyek adalah dengan cara menghitung internal rate of return, yaitu dengan tingkat diskonto atau R yang menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan 0. Pada metode ini, kita harus mencari tingkat diskonto yang menyamakan seluruh biaya dan manfaat. Misalkan suatu perusahaan merencanakan untuk mengeluarkan biaya promosi, yaitu melalui radio sebesar 1 miliar tahun ini, dan pada tahun depan diperkirakan penerimaan perusahaan akan meningkat sebesar 1,4 miliar. Apabila perusahaan tersebut membiayai promosi dengan cara membiayai suatu balap mobil, maka biaya promosi diperkirakan naik sebesar yaitu 2 miliar dan perkiraan penerimaan akan meningkat sebesar 1,1 miliar pada tahun depan dan 1,1 miliar untuk tahun berikutnya. Pada bentuk promosi manakah perusahaan tersebut akan melakukannya? Pada promosi melalui radio, tingkat pengembalian rate of return biaya promosi tersebut sebesar 4% yang dapat dihitung dari formula IRR. Dari penyelesaian persamaan di atas diperoleh dua nilai RY, R 2,15 dan R sama dengan 0,065 R. Tanda negatifnya dihilangkan sehingga nilai R sebesar 6,5%. Karena nilai IRR pada promosi melalui balap mobil lebih tinggi daripada promosi melalui radio, maka promosi balap mobillah yang dipilih. Metode rasio manfaat biaya. Metode rasio manfaat biaya B dikurangi C rasio adalah suatu cara evaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang seluruh hasil diperoleh dari proyek tersebut dengan nilai sekarang seluruh biaya proyek. Berdasarkan metode ini, suatu proyek akan dilaksanakan apabila M lebih besar 1. Metode B dikurangi C rasio akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode NBS. Apabila B atau C lebih besar 1, berarti pula B dikurangi C lebih besar daripada 0. Walaupun demikian, metode B dikurangi C rasio mempunyai kelemahan dalam hal membandingkan dua buah proyek, karena tidak ada pedoman yang jelas mengenai hal-hal masuk sebagai perhitungan biaya atau manfaat. Evaluasi proyek. Yang pertama, identifikasi biaya dan manfaat. Hal yang perlu dilakukan yaitu menentukan semua manfaat yang timbul dari proyek tersebut. Kedua, biaya proyek. Biaya proyek itu yang bisa dihitung, berpengaruh langsung terhadap suatu proyek. Bisa biaya investasi, operasional yang terkait seperti pajak, pembayaran bunga, dan pinjaman. 3. Manfaat proyek. Itu ada manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung itu bisa dirasakan langsung. Terus yang tidak langsung itu yang harus diperhatikan manfaatnya. Analisis manfaat dan biaya proyek pemerintah. Pada analisis perhitungan manfaat dan biaya pada proyek swasta, manfaat umumnya diukur dengan cara mengalihkan jumlah barang yang dihasilkan dengan perkiraan harga barang. Biaya yang diperhitungkan adalah semua biaya yang langsung digunakan dengan proyek tersebut berdasarkan harga pembeliannya. Ini berbeda dengan proyek-proyek pemerintah, karena pada umumnya penggunaan sumber-sumber ekonomi diukur dengan harga pasar karena harga pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Pada keadaan di mana persaingan tidak sempurna, maka harga-harga pasar tidak menunjukkan nilai sumber-sumber yang sesungguhnya. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah penyesuaian harga sumber ekonomi dengan menggunakan bayangan atau pseudo price. Harga monopoli mencerminkan nilai barang atau input bagi konsumen, sedangkan biaya produksi marginal merupakan tambahan biaya karena tambahan output.
Harga mana yang digunakan dalam evaluasi proyek pemerintah tergantung dari dampak penggunaan input dalam proyek tersebut. Apabila digunakannya suatu barang sebagai input dalam suatu proyek pemerintah menyebabkan produksi barang tersebut bertambah sebanyak input yang digunakan dalam proyek pemerintah, maka biaya oportunitas masyarakat adalah nilai dari tambahan input yang digunakan untuk menghasilkan tambahan barang tersebut, yaitu biaya produksi marginal. Selanjutnya adanya pajak. Pajak merupakan pungutan yang dipaksa oleh pemerintah yang bersifat wajib untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dan juga untuk mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut, maka pajak akan mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Selanjutnya pengangguran. Analisis manfaat biaya atau benefit cost analysis pada umumnya didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua faktor produksi telah digunakan sepenuhnya atau full employment. Suatu produk mungkin menggunakan tenaga kerja yang sedang menganggur dengan tak dikehendaki atau involuntary unemployment. Karena pengangguran tenaga kerja yang sedang menganggur ini tidak menyebabkan berkurangnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian, maka upah mereka terima tidak mencerminkan biaya oportunitas penggunaan tenaga kerja yang nilainya lebih rendah daripada upah yang diterima apabila terdapat pengangguran tak dikehendaki atau involuntary unemployment. Selanjutnya surplus konsumen. Skala proyek-proyek pemerintah ada yang besar dan ada yang pada proyek-proyek yang skalanya kecil. Pembangunan tidak akan mempengaruhi harga barang atau objek yang dihasilkan proyek tersebut, sedangkan pada proyek yang skalanya besar, tambahan output dan barang akan menurunkan harga barang tersebut di pasar, dan ini menimbulkan masalah dan perhitungan manfaat suatu proyek pemerintah. Misalnya suatu barang yang besar yang dibangun pemerintah akan dapat mengairi areal yang sangat luas sehingga menyebabkan produksi yang naik dalam jumlah yang sangat besar. Kenaikan penawaran pangan dalam jumlah yang sangat besar tersebut akan menyebabkan pangan turun. Dalam menghitung manfaat dan dalam tersebut, bagaimanakah kita akan menilai tambahan hasil produksi karena adanya dan tersebut. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan diagram 7.1 berikut. Penentuan tingkat bunga. Dari analisis di atas, kita ketahui bahwa penentuan tingkat bunga merupakan suatu hal yang sangat penting karena dilaksanakan suatu proyek sangat bergantung dari tingkat bunga yang mana kita pilih. Menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, hasil suatu proyek dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat bunga yang dipilih. Karena sulitnya menentukan tingkat diskonto yang tepat, sedangkan penentuan tingkat diskonto adalah hal yang sangat penting dalam evaluasi suatu proyek. Maka para ahli ekonomi menggunakan tingkat diskonto sosial yang mereka perkirakan dengan mempertimbangkan resiko pajak dan tingkat inflasi. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam suatu evaluasi proyek adalah tingkat inflasi. Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhitungkan, terutama pada perekonomian yang selalu mengalami inflasi. Tingkat diskonto yang umumnya atau dikenakan pada badan-badan perbankan adalah tingkat diskonto nominal. Suatu analisis manfaat dan biaya dilakukan dengan menggunakan tingkat harga konstan, sehingga tingkat diskonto yang digunakan haruslah tingkat diskonto nyata atau real discount rate, yaitu tingkat diskonto nominal dikurangi tingkat inflasi. Bisa dilihat pada tabel 7.6 perhitungan tingkat diskonto sosial. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan analisis manfaat dan biaya. Keuntungan dari penggunaan analisis manfaat dan biaya dalam penentuan program pemerintah dalam terjadinya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Sebab program-program pemerintah dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan analisis manfaat dan biaya yang terbesar untuk tujuan evaluasi proyek-proyek pemerintah adalah karena analisis ini membutuhkan perhitungan manfaat secara kuantitatif,
sehingga banyak proyek-proyek pemerintah yang tidak dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.